Konon seorang wanita pernah meninggal di kamar itu dan rohnya masih bergentayangan mencari teman baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lampak Tilas, mengungkap sejarah, mitos, atau fakta. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah klik channel ini, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan dilancarkan semua rezekinya. Kali ini saya punya sebuah cerita tentang seorang yang bernama Adi yang digoda oleh kuntilanak di sebuah rumah kos. Bagaimana ceritanya? Check it out. Jadi kisah ini berawal ketika pada malam itu Adi baru saja pindah ke kos baru, letaknya di pinggiran kota di daerah Jawa Barat. Sedikit terpencil dengan bangunan tua yang tampak sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Dan harga sewanya pun cukup murah. Serta itulah alasan utama Adi untuk memilih kos tersebut. Ia tidak terlalu percaya dengan yang namanya tahayul, meski teman-temannya sempat mengingatkannya bahwa kos itu terkenal cukup angker. Sejak malam pertama Adi sudah merasakan keanehan. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari seharusnya, dan ada aroma melati samar yang tak kunjung hilang. Namun dia mengabaikannya dan mencoba untuk tidur. Akan tetapi tepat pukul 2 pagi ia terbangun oleh suara ketukan di jendela. Dengan hati berdebar, Adi mengintip dari balik tirai. Tak ada siapapun di luar, hanya kegelapan pekat dan ranting pohon yang bergerak pelan tertiup angin. Ia menarik napas lega dan kembali ke tempat tidur. Dia berpikir mungkin hanya ilusi akibat kelelahannya dia. Akan tetapi gangguan itu terus berlanjut di malam-malam berikutnya. Kadang-kadang suara ketukan, kadang terdengar suara tawa kecil yang menggema dari sudut ruangan. Setiap kali Adi mencoba mencari sumber suara, semuanya hening seketika. Puncaknya terjadi seminggu setelah ia pindah di kos tersebut. Keesokan malamnya Adi pulang larut. Setelah bekerja kelelahan, ia langsung merebahkan diri di kasur tanpa mengganti pakaian. Namun baru saja matanya terpejam, suara cekikikan itu terdengar sangat jelas dan lebih dekat dari sebelumnya. Kali ini tubuhnya mendadak kaku. Ia tak bisa bergerak sedikit pun, hanya bisa menggerakkan matanya. Dalam ketakutan, ia mencoba mengamati ruangan. Jantungnya hampir berhenti ketika melihat sesosok wanita berbaju putih berdiri di sudut kamarnya. Rambutnya panjang, menutupi seluruh wajahnya. Tubuhnya sedikit berayun seolah-olah dia melayang. Wanita itu perlahan bergerak mendekati. Aroma melati yang sebelumnya samar kini menusuk sangat tajam di hidungnya. Adi ingin berteriak, tapi suaranya tak bisa keluar. Sosok itu semakin dekat hingga akhirnya berhenti tepat di samping ranjangnya. Dari celah rambutnya Adi bisa melihat senyum mengerikan menghiasi wajah pucatnya. Suara cekikikan itu kini terdengar tepat di telinganya. Saat itu juga lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip sebelum padam total. Dalam kegelapan, Adi hanya bisa mendengar nafas yang sangat berat makhluk itu diiringi bisikan pelan. "Kamu yang baru di sini." Adi tak sadarkan diri, tiba-tiba dia terpingsan. Keesokan harinya, di pagi hari, ia terbangun dengan keringat dingin
Semua terasa seperti mimpi buruk. Tapi aroma melati masih tercium di kamarnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengemasi barang-barangnya dan keluar dari kos itu untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, ia mendengar cerita dari warga sekitar bahwa kamar yang ia tempati memang sering kosong karena gangguan makhluk tak kasat mata. Konon seorang wanita pernah meninggal di kamar itu dan rohnya masih bergentayangan mencari teman baru. Sejak saat itu, Adi tak pernah lagi meremehkan hal-hal mistis tentang sebuah tempat angker. Begitulah ceritanya teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi di channel Napak Tilas, mengungkap sejarah, mitos, atau fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.